Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nestika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Smart Business Map. Apa itu Smart Business Map? Smart Business Map merupakan sebuah alat dan proses dalam bisnis dan sebuah indikator kesehatan ataupun kelayakan sebuah bisnis. Berdasarkan proses tahapannya, Smart Business Map terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama playing field, yang kedua market landscape, dan yang ketiga operational profitability. Ketiga bagian tersebut dapat digunakan oleh pemula untuk memulai bisnisnya, pelaku bisnis untuk melihat kesehatan dan kelayakan bisnis, serta konsultan untuk membantu klien dalam pengendalian bisnis. Yang pertama, kita masuk pada playing field. Ada industri dan kategori. Strategi dalam menentukan industri ataupun kategori dalam bisnis dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu divergent, dilakukan dengan cara memilih bisnis yang spesifik dan bisnis yang bersifat umum. Convergent, dilakukan dengan cara memilih bisnis yang umum dari bisnis yang lebih spesifik. Yang ketiga, pivot, dilakukan dengan cara mengubah total bisnis yang telah dijalani. Yang kedua, ada problem yang dipecahkan. Berdasarkan penentuan solusi terdapat 3 strategi, yaitu 1. Membuat solusi baru, 2. Mematikan solusi yang sudah ada sebelumnya, 3. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yang ketiga ada segmentasi pasar. Bisa dilihat melalui demografi, psikografi, behavior, dan geografi. 4. Seberapa besar pasarnya? Berdasarkan besaran pasar yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, market size adalah besarnya pasar yang hendak kita ambil. Yang kedua, market share merupakan kondisi pasar yang menunjukkan beberapa besar pasar yang mungkin digunakan untuk memasarkan produk usaha yang akan atau sedang berjalan. Yang ketiga, market potensial adalah sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat tertentu terhadap penawaran barang pasar tertentu. Yang keempat, ada konsumsi per kapita. Besar konsumsi per kapita masyarakat digunakan untuk melihat seberapa besar surplus konsumen yang dapat menjadi market share bisnis yang akan atau sedang berjalan. Yang keempat, ada care environment, merupakan lingkungan eksternal yang mampu memberikan pengaruh terhadap bisnis yang akan atau sedang berjalan. Misalnya, berpengaruh terhadap pemerintah, kompetitor, LSM, supplier, konsumen, maupun teknologi. Yang kedua, kita masuk pada market landscape. Poin pertama ada unique selling proposition atau USP. Suatu strategi yang digunakan agar bisnis yang sedang atau akan berjalan memiliki keunikan dibandingkan dengan bisnis lain. Seperti keunikan pada fungsi produksi, harga, servis, quality, daerah, eksklusif, proses, maupun pada bahan. Strategi USP. Ada USP Anda atau diri kita sendiri, USP konsumen, dan USP pesaing. Yang keempat ada brand and communication.
Brand merupakan salah satu hal yang harus ditanamkan pada mindset semua konsumen, sehingga konsumen yang ada akan menjadi customer. Brand harus sesuai dengan keadaan bisnis yang dapat dikomunikasikan dengan sebuah tagline. 3. Ada penetapan harga atau pricing. Berdasarkan penetapan harga atau pricing, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Biaya produksi, 2. Harga pesaing, 3. Sensitivitas, 4. USP, dan 5. Target market. Kita masuk pada poin keempat, yaitu sales and channel distribution. Sales dapat dilakukan dengan cara online ataupun offline, sedangkan channel distribution dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, produsen distributor, toko eceran konsumen. Kedua, produsen, toko eceran konsumen. Yang ketiga, produsen langsung pada konsumen. Kita masuk pada poin kelima, yaitu customer management. Menciptakan seorang customer yang memiliki loyalitas tinggi harus melalui beberapa tahap, seperti gambar ini. Yang pertama, try. Yang kedua, satisfied. Yang ketiga, loyal. Yang keempat, engagement. Yang kelima, advocate. Strategi customer management. Yang pertama, ada menambah pelanggan baru. Yang kedua, mempertahankan pelanggan lama. Ketiga, meningkatkan penjualan. Keempat, meningkatkan pelanggan setia. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu operational profitability. Poin pertama ada revenue generation. Metode dalam meningkatkan profitabilitas bisnis yang akan atau sedang berlangsung, yaitu dengan metode maksimisasi yang dapat ditempuh dengan cara meningkatkan revenue dan pendapatan bisnis yang akan sedang berlangsung dengan 2 strategi horizontal dan strategi vertikal. Yang kedua, masuk pada metode minimalisasi. Merupakan metode yang dapat dilakukan dengan meminimalisasi biaya bisnis yang sedang atau akan berjalan. Poin kedua, cost structure. Cost structure harus memperhatikan konsep biaya tetap dan biaya variabel secara kompleks. Menggunakan metode terbaik dalam pengontrolan biaya menjadi mengubah seluruh biaya tetap menjadi biaya variabel menjadi melakukan bisnis dalam jangka panjang. Masuk poin ketiga, manajemen sumber daya inti atau core resources management. Terdiri dari input, proses, dan output. Pada input terdapat desain organisasi, job deskripsi, profil, dan rekrutmen. Pada proses terdiri dari orientasi, training, dan queuing. Pada output terdiri dari KPI, evaluation, reward, dan promosi. Masuk pada poin keempat, organization kompetisi. Kompetisi organisasi sangat menentukan perkembangan bisnis yang akan atau sedang berlangsung. Semakin berkompeten organisasi dalam bisnis, maka semakin baik pula bisnis tersebut. Poin kelima ada financial management. Manajemen finansial bisnis terdiri dari beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Cash flow. Merupakan salah satu bagian yang sangat diperlukan dalam bisnis karena cash flow seperti halnya amunisi dalam sebuah bisnis yang akan atau sedang berlangsung. Yang kedua ada profit dan loss. Yang ketiga ada balance sheet yang menyajikan informasi debit dan kredit bisnis yang sedang atau akan berjalan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.